Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi Bapak atau Ibu dosen yang sedang menonton video ini. Di sini saya Syaika Anandan Rahma dengan NIM 25020411180 dari kelas LD10 akan mempresentasikan esai business plan yang sudah saya buat sebelumnya yang bertajuk dengan transformasi perkembangan digital marketing dan hubungannya dalam business plan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konten-konten yang akan terbagi pada presentasi ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada definitions, yang ketiga ada faktor, yang keempat ada implementations, yang kelima ada business plan, lesson learning, and conclusions. Oke, untuk yang pertama, introductions. Digital marketing menjadi salah satu sarana pemasaran produk atau layanan yang menggunakan digital teknologi. Perkembangan digital marketing dimulai dari tahun 1990 dan 2000-an. Banyak mengubah cara penggunaan merek dan bisnis teknologi yang digunakan masyarakat. Karena platform dari digital marketing ini semakin membaur dengan rencana pemasaran di kehidupan sehari-hari. Banyak dari masyarakat yang menggunakan perangkat digital sebagai pengganti toko fisik dan campaign sehingga menjadi lebih efisien. Setiap langkah dari digital marketing yang menggunakan perangkat elektronik akan dapat digunakan sebagai mediasi pesan pengukuran promosi melalui praktek customer journey. Pemasaran sendiri umumnya dilakukan dengan bentuk termasuk video online, iklan, search engine marketing atau SEM, dan postingan sosial media. Strategi pemasaran semacam inilah yang dapat digunakan untuk meningkatkan brand awareness, customer experience, dan juga mendatangkan calon pelanggan baru agar tertarik dengan produk atau layanan yang kita berikan. Selanjutnya, mengarah ke yang kedua, yakni definitions. Pada definition ini, pemasaran digital mencakup semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik ataupun internet. Pemasaran digital juga disebut sebagai pemasaran online karena setiap promosi merek akan terhubung dengan pelanggan potensial yang menggunakan internet dan bentuk komunikasi digital lainnya. Taktik digital dan saluran untuk terhubung dengan pelanggan mulai dari situs web hingga aset branding online menjadi salah satu contoh strategi untuk online marketing. Tidak seperti pemasaran tradisional yang bersifat statis dan memiliki komunikasi satu arah, digital marketing bertolak belakang dengan hal tersebut. Pemasaran digital memiliki sifat yang dinamis dan cenderung berubah mengikuti zaman, dan memiliki komunikasi dua arah, baik pelanggan maupun calon pelanggan dapat dimudahkan untuk mengakses sarana komunikasi yang diterapkan suatu bisnis, sehingga dengan ini suatu bisnis dapat lebih menjangkau pendekatan pemasaran digital multifaset guna mendatangkan pelanggan dan menghasilkan keuntungan komersial yang cukup signifikan. Oke, selanjutnya yaitu faktor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan digital marketing. Faktor yang pertama ada rules, yang kedua ada target segment, yang ketiga ada data and reports, yang keempat ada online marketing platforms, dan yang kelima ada adaptive experimentations. Oke, untuk penjelasan yang pertama yaitu new rules. Apa sih new rules itu? Adanya realitas baru dari lingkungan bisnis yang mengarahkan merek bisnis mengembangkan aturan baru untuk ekonomi baru. Beberapa aturan baru ini mencakup perspektif pemasaran perusahaan secara eksplisit pada perangkat baru di era digital ini. Meskipun demikian, untuk meninjau aturan tersebut, penting dicatat bahwa kemajuan teknologi membuat strategi aturan baru tersebut berhasil tergantung pada penerimaan konsumen. Yang kedua ada target segment. Dengan konsep digital marketing yang dinamis, beberapa perusahaan perlu untuk melakukan pemulihan pemasaran dengan melihat tiap individu sebagai mikrosegmen. Penggunaan pemasaran basis data untuk menyesuaikan pesan dan produk ini ke segmen tertentu, hingga meluas dengan mengembangkan proses interaktif dan penambangan data tingkat lanjut untuk mentargetkan, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga ada data and reports. Pada data and reports ini terdiri dari pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui media online seperti iklan Facebook dan Google yang memberikan banyak data.
Perusahaan perlu untuk mengumpulkan info pengunjung agar dapat digunakan lebih lanjut sebagai upaya meregenerasi audiens. Selain itu, perusahaan perlu melakukan survei pelanggan guna mendapatkan data pengguna melalui formulir dan alamat email yang berfungsi sebagai media campaign terbaik untuk personalisasi. Yang keempat ada online marketing platforms. Platforms menjadi sarana utama pengunjung, tempat mengetahui detail dan membagikan pengalaman mereka melalui word of mouth ke pelanggan lainnya. Media sosial menjadi cara paling nyaman untuk memasarkan produk ke konsumen. Umumnya cukup dengan menjalankan iklan yang memiliki nice image, catchy descriptions, and wide audience. Selain itu, sarana lain seperti website juga menjadi tujuan terbaik untuk menjangkau pelanggan secara maksimum. Oke, yang terakhir yaitu adaptive experimentations. Eksperimen adaptif selalu menjadi filosofi yang kuat dan metodologi yang memungkinkan pembelajaran melalui pengoptimalan strategi waktu. Manfaat dari eksperimen adaptif ini yakni untuk mengembangkan dan menguji strategi inovatif, mempersulit persaingan, dan mencari tahu secara kritis perubahan kemajuan strategi pemasaran di lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu implementations. Pada implementation ini, terdapat beberapa brand yang sukses dalam menjalankan strategi digital marketing dalam peningkatan penjualan mereka. Contohnya yakni brand Kiehl's. Sepak terjang Kiehl's dimulai sejak tahun 1851 oleh John Kiehl's sebagai founder bisnis ini. Pada awal mula bisnis ini dibuka, mereka beroperasi di bidang kesehatan, yakni menjadi salah satu apotek Kiehl's yang berada pada New York City, Amerika Serikat. John menjual produk pertamanya di bawah Kiehl's Farmasi dengan menawarkan beberapa produk herbal seperti teh herbal dan madu. Sang founder menjadikan moto "Try Before You Buy" menjadi moto tidak resmi. Dengan prinsip pelayanan pelanggan yang dipersonalisasi ini, Kiehl's menawarkan beberapa sampel sebagai upaya penawaran pelanggan. Selanjutnya, Kiehl's merombak bisnis mereka dengan mencoba formula pertama mereka, yakni membuat krim lidah buaya yang digunakan untuk mengatasi luka bakar. Setelah beberapa perjalanan selama puluhan dekade bisnis ini diturunkan secara turun-temurun ke keluarga mereka, dan kini Kiehl's hadir menjadi brand kecantikan yang teruji dari dermatologis terkemuka. Secara digital strategi, mereka sering melakukan campaign digital dengan membuat sosial media konten. Selain itu, mereka juga melakukan pemilihan influencer yang digunakan dalam influencer marketing guna membidik target market di berbagai kalangan. Dari sini dapat kita simpulkan apabila Kiehl's berusaha menerapkan strategi digital marketing dari yang awal bisnis mereka sangat tradisional, perlahan-lahan mereka ubah ke arah yang lebih modern dan dinamis mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan integrated and online marketing strategi sebagai kunci utama pertahanan bisnis mereka ini. Selanjutnya yakni business plan. Rencana bisnis merupakan strategi terdokumentasi untuk bisnis yang menyoroti tujuan dan rencananya untuk mencapainya. Hal ini menguraikan rencana masuk ke market plan, income statement, market research, business goal, and mission statement. Key employee yang bertanggung jawab pada untuk mencapai tujuan juga dapat dimasukkan dalam rencana bisnis bersama dengan timeline. Digital marketing ini tentunya berhubungan dengan business plan dan menjadi salah satu komponen utama dalam strategi marketing plan and sales strategi. Kedua elemen ini tentunya berhubungan dan memiliki pengaruh satu sama lain. Adanya marketing plan berisi rencana bagaimana suatu bisnis akan dikembangkan ke tahap selanjutnya, pasti akan membutuhkan digital marketing sebagai sarana penunjang. Suatu bisnis memerlukan digital marketing strategi yang tepat guna meraih penjualan di angka tertentu. Selain itu, adanya digital marketing ini yang terintegrasi membuat suatu bisnis plan dapat lebih rinci dan dapat lebih mudah fokus terarah ke tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu lesson learning. Pada lesson learning ini terisi tentang pembelajaran yang dapat diambil. Nah, pembelajaran yang dapat diambil dari topik digital marketing ini dalam rencana bisnis saya adalah bagaimana suatu brand perlu untuk mengakuisisi perubahan zaman dengan mengikuti penerapan strategi pemasaran terkini. Setiap brand kini berlomba-lomba untuk membuat
online campaign mereka, baik dari pembuatan sosial media strategi, konten, website, dan user experience. Semuanya diterapkan untuk membuat bisnis mereka survive atau dapat diakuisisi dengan perkembangan zaman. Perubahan teknologi mempengaruhi bisnis. Teknologi terbarukan membuat setiap kemudahan dalam aspek masyarakat cenderung lebih praktis dalam mengakses internet. Dengan kesempatan ini, berarti upaya yang dapat saya pelajari dan terapkan ke bisnis saya adalah dengan memperhatikan lebih lanjut dan detail perkembangan zaman dan menerapkan digital marketing strategi terbaik untuk menuntun jalannya bisnis ini di kemudian hari. Oke, lanjut yaitu conclusions. Kesimpulan yang dapat diambil dari topik digital marketing ini adalah perubahan era pemasaran yang cenderung dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Keterlibatan suatu bisnis dalam kemajuan teknologi mempengaruhi goals mereka. Singkatnya, suatu bisnis yang mau dan menerapkan strategi digital marketing ini pastinya lebih dapat survive di era industri 4.0 saat ini, sehingga memang sangat diperlukan ketelitian dan kecekatan dalam menanggapi perubahan teknologi. Pemilihan digital marketing strategi juga mempengaruhi penetapan bisnis dalam memasarkan produk atau layanan mereka. Penggunaan strategi ini yang tepat akan lebih mudah dan dalam menggali potensi pasar dan mengakuisisi target market yang sesuai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.